Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal mengenai gerak lurus. Ini soalnya, sebuah batu dilempar vertikal ke atas dengan laju awal 30 meter per second dari puncak sebuah gedung yang tingginya 80 meter. Jika besar percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, maka berapakah waktu yang diperlukan batu untuk mencapai dasar gedung? Jadi di sini yang diketahuinya, ini adalah laju awal atau kecepatan awalnya. Di sini adalah V0-nya, yaitu sama dengan 30 meter per second. Kemudian ini ketinggian gedungnya, jadi di sini adalah H-nya, yaitu sama dengan 80 meter. Kemudian ini percepatan gravitasinya, jadi di sini adalah G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Kemudian yang ditanyakan adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai dasar gedung. Jadi di sini adalah T totalnya. Jadi T total ini adalah waktu yang diperlukan batu untuk mencapai dasar gedung, yaitu sama dengan berapa. Jadi ini yang ditanyakannya. Jadi di sini bisa digambarkan terlebih dahulu. Jadi dimisalkan ini adalah gedungnya. Gedungnya ini adalah tingginya 80 meter. Ini gedungnya. Kemudian batu ini dilemparkan dari atas gedung ini. Jadi di sini dilemparkan ke atas. Ini sampai ketinggian maksimum, kemudian jatuh kembali. Jadi jatuh kembali sampai mencapai dasar gedung ini. Jadi di sini dasar gedungnya. Jadi waktunya ini adalah T1-nya yaitu waktu naiknya, kemudian T2-nya ini adalah waktu turunnya. Jadi di sini T totalnya adalah T1 ditambah T2. Maka kita cari terlebih dahulu T1 dan T2-nya. Di sini ini kita cari terlebih dahulu ketinggian bendanya ketika dilemparkan sampai titik tertinggi ini. Jadi di sini pada titik tertinggi ini kecepatannya adalah 0. Jadi kecepatan di sini adalah sama dengan 0. Nah, kita cari ketinggiannya. Jadi di sini kita cari ketinggiannya dengan menggunakan rumus GLBB, yaitu pada gerak dilemparkan ke atas. Di sini rumusnya adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat. Karena di sini waktunya tidak diketahui, berarti memakai rumus ini V0 kuadrat. Karena di sini geraknya adalah gerak ke atas, berarti di sini adalah negatif, min 2GH. Jadi ini rumus GLBB pada gerak dilemparkan ke atas. Jadi min 2GH karena di sini min adalah karena melawan gravitasi. Kita masukkan angkanya. Di sini VT-nya adalah kecepatan akhirnya, yaitu kecepatan pada ketinggian maksimum. Jadi ini adalah ketinggian maksimum, yaitu kecepatannya adalah 0. Berarti di sini adalah 0, 0 kuadrat adalah 0. Kemudian di sini dengan V0 ini kecepatan awal, jadi V0-nya adalah ini 30, jadi 30 kuadrat. Kemudian dikurangi dengan 2 dikali dengan G, G-nya adalah ini 10, jadi di sini 10 dikali dengan H, H-nya ini kita cari. Jadi di sini 0 sama dengan 30 kuadrat adalah 900, kemudian dikurangi 2 dikali 10 adalah 20. Jadi di sini 20H. Ini kita pindahkan 20H-nya ke sini. Jadi ini jadi positif, jadi 20H sama dengan 900. Maka H sama dengan 900, ini 20-nya dipindah ke bawah, jadi dibagi dengan 20. Ini nolnya bisa dicoret, jadi hasilnya di sini sama dengan 90 dibagi 2 adalah 45. Jadi 45 meter. Jadi ketinggiannya di sini adalah 45. Jadi ketinggian batu ini dilempar adalah 45 meter. Kemudian kita cari waktunya. Jadi waktu dilemparkan ke atas sampai ketinggian maksimum ini waktunya atau T1-nya kita gunakan rumus GLBB yaitu VT sama dengan V0 min GT. Jadi GLBB pada gerak dilemparkan ke atas jadi V0 min GT. Ini kita cari waktunya yaitu T-nya. Jadi di sini VT-nya adalah ini, kecepatan akhirnya ini pada ketinggian maksimum yaitu 0. Kemudian di sini sama dengan V0-nya adalah ini 30, kemudian dikurangi dengan G, G-nya ini 10, dikali dengan T. Jadi ini persamaannya, ini 10T-nya kita pindahkan ke sini, jadi positif, jadi 10T sama dengan 30. Maka T-nya yaitu sama dengan 30 per 10. Hasilnya adalah sama dengan 30 dibagi 10 adalah 3. Jadi ini adalah T1-nya, yaitu 3 second.
Jadi T1-nya di sini adalah 3 second. Kemudian kita cari T2-nya. Ini T1-nya sudah ketemu 3 second. T2-nya ini adalah gerak jatuh bebas. Jadi gerak jatuh bebas. Jadi karena setelah di puncak lemparan ini, benda ini akan jatuh sampai dasar. Maka kita gunakan rumus gerak jatuh bebas. Jadi di sini adalah rumusnya yaitu H. Jadi H total sama dengan jadi rumus ketinggian ini. Ini rumus ketinggiannya. Jadi di sini adalah V0 dikali dengan T. Kemudian karena di sini jatuh, berarti di sini jatuh ini arahnya adalah searah dengan gravitasi, berarti di sini adalah positif. Jadi di sini V0T ditambah dengan setengah GT kuadrat. Jadi ini rumus gerak jatuh bebasnya, yaitu rumus ketinggiannya. Di sini V0-nya, V0 pada gerak jatuh bebas ini, jadi V0-nya adalah 0, karena tidak ada kecepatan awalnya. Jadi ini H totalnya ini adalah ketinggiannya. Ketinggiannya ini kita jumlahkan 45 ditambah 80. Jadi di sini 45 ditambah 80. Hasilnya adalah sama dengan 125. Jadi 125 meter. Ini ketinggian totalnya. Jadi di sini 125 sama dengan ini V0-nya adalah 0, berarti di sini adalah 0 ditambah dengan setengah. Jadi setengah dikali dengan G-nya adalah 10 dikali dengan T kuadrat. Maka di sini 125 sama dengan ini 0-nya diabaikan, jadi setengah dikali 10 adalah 5, jadi 10 dibagi 2, jadi ini 5 T kuadrat. Jadi 5T kuadrat, ini kita cari T-nya. Jadi T kuadrat sama dengan, ini 5-nya dipindah ke bawah, jadi 125 dibagi dengan 5. Jadi 125 dibagi 5 adalah 25. Jadi T kuadrat sama dengan 25. Berarti T-nya adalah sama dengan, karena ini kuadrat, kebalikannya adalah diakarkan. Jadi akar dari 25. Jadi T-nya di sini sama dengan akar 25 adalah 5. Jadi 5 second. Berarti ini T2-nya. Jadi T2-nya adalah 5 second. Berarti ini T2-nya adalah 5 second. Maka waktu totalnya atau T totalnya adalah sama dengan T1 ditambah dengan T2. Jadi T1-nya adalah ini 3 second, jadi di sini 3 ditambah dengan T2-nya adalah ini 5, jadi di sini ditambah 5. Hasilnya adalah sama dengan 3 tambah 5 adalah 8. Jadi 8 second. Jadi ini hasilnya. Jadi pada waktu dilemparkan 3 second, kemudian pada waktu jatuh 5 second, jadi waktu total ketika dilemparkan dan jatuh ke dasar ini adalah 8 second. Jadi ini jawabannya. Demikian pembahasan mengenai gerak lurus.